Halo, kita ketemu lagi di mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita akan belajar tentang teknik observasi. Apa itu? Ayo kita lihat bersama. Outline untuk kuliah kita hari ini adalah kita akan mempelajari tentang jenis observasi. Kemudian secara khusus kita akan lihat tentang participant observation dan kemudian dilanjutkan dengan structure observation. Ayo kita mulai. Observasi. Observasi ini sebenarnya dipakai untuk apa? Biasanya observasi dipakai jika pertanyaan dan tujuan penelitian yang mau dilakukan ini berkaitan dengan apa yang dilakukan orang. Kalau kita mau tahu apa yang dilakukan orang, dan teknik yang jelas untuk mengetahui itu adalah dengan melihat bagaimana mereka melakukannya, yaitu dengan observasi. Kegiatan observasi mencakup observasi sistematik, kemudian mencakup perekaman, deskripsi, analisis, dan interpretasi perilaku orang. Jadi ini hal-hal yang dilakukan dalam observasi. Kemudian untuk jenis observasi sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah participant observation dan yang kedua structured observation. Participant observation ini adalah observasi yang bersifat kualitatif dan menekankan pada penemuan makna, bagaimana partisipan terikat pada aksi mereka. Jadi yang mau kita tahu, yang mau digali adalah tentang bagaimana partisipan itu terikat pada aksi mereka. Dalam partisipan observation, peneliti mencoba untuk berpartisipasi penuh ya dalam hidup dan aktivitas subjek dan menjadi anggota dari kelompok, organisasi atau komunitas mereka. Ya. Nah, dengan menjadi anggota dari kelompok, organisasi atau komunitas mereka, ini memungkinkan peneliti untuk mengalami sendiri ya, bukan hanya dengan mengamati namun juga merasakannya. Jadi dalam participant observation ini peneliti benar-benar terjun langsung menjadi anggota dari komunitas partisipan yang akan diteliti ya. Nah, ada 4 peran observer dalam participant observation. Yang pertama adalah complete participant, yang kedua complete observer, yang ketiga observer as participant, dan yang keempat participant as observer. Apa perbedaannya? Kita lihat ya. Untuk peran 1 dan 2, complete participant dan complete observer, ini peneliti menyembunyikan identitasnya sebagai peneliti. Ya, jadi dia diam-diam ya. Dia tidak mengungkapkan bahwa dia adalah peneliti. Kemudian peran yang ketiga dan keempat, ini peneliti mengungkapkan dengan jelas identitas dan tujuannya ya untuk membaur dengan partisipan. Jadi partisipan yang lain juga tahu bahwa dia adalah peneliti dan ada di sini untuk melakukan penelitian. Ya, itu. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, complete participant. Di sini peneliti berusaha menjadi anggota kelompok ya di tempat peneliti melakukan penelitian. Peneliti tidak mengungkapkan tujuan yang sebenarnya kepada anggota kelompok. Ya. Nah, pendekatan seperti ini sebenarnya bisa menimbulkan pertanyaan etika ya, karena kesannya seperti mata-mata ya. Jadi dia memata-matai apa yang dilakukan anggota kelompok dan bisa berpotensi untuk menghilangkan kepercayaan partisipan. Nah, ini hati-hati kalau menggunakan complete participant ya. Sebagai contohnya misalnya saya pernah menjumpai ya satu peneliti yang meneliti tentang game. Ya, gamenya adalah game MMORPG, World of Warcraft gitu ya. Itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih perilaku para pemain game, itu dia bergabung menjadi pemain game ya.
Dan dia tidak main-main, dia melakukan penelitian itu, dia menjadi gamer gitu ya, itu dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, dalam jangka waktu 3 tahun ini dia berusaha menjadi seperti gamer yang lain. Dia bergabung dalam komunitas, kemudian dia juga menjalin relasi dengan gamer-gamer yang lain. Namun dia tidak mengungkapkan identitasnya sebagai peneliti. Dan dia melakukan itu selama 3 tahun, menggali perilaku gamer, dan dia bisa menghasilkan penelitian yang cukup komprehensif ya tentang dunia gamer itu seperti apa. Yang kedua adalah complete observer. Complete observer ini di mana peneliti tidak mengungkapkan tujuannya ya. Dia menjadi anggota dari kelompok, tapi dia tetap saja seperti yang tadi tidak mengungkapkan tujuannya, tidak mengungkapkan identitasnya, namun dia tidak ikut ambil bagian dalam aktivitas. Jadi dia hanya murni sebagai pengamat. Contoh misalnya peran complete observer ini bisa dipakai dalam mempelajari perilaku konsumen di supermarket. Ya. Jadi dia tidak ikut ambil bagian dari aktivitas, tapi dia hanya mengamati saja. Tapi dia juga tidak mengungkapkan identitasnya sebagai peneliti. Kemudian berikutnya adalah observer as participant. Di sini peneliti membuka identitas sebagai peneliti, namun tidak ikut ambil bagian dalam aktivitas partisipan. Jadi murni hanya sebagai pengamat atau spectator. Ya. Nah, peran ini memungkinkan peneliti untuk berfokus pada perannya sebagai peneliti. Namun kekurangannya adalah karena dia tidak ikut ambil bagian ya. Dia tidak bisa merasakan keterlibatan emosional ya dari partisipan. Kemudian yang keempat adalah partisipan as observer. Ini di mana peneliti membuka identitas sebagai peneliti dan ikut ambil bagian dalam aktivitas partisipan. Nah, di sini peneliti lebih jujur ya, karena dia memang membuka identitas dirinya, saya sebagai peneliti, dan dia ikut ambil bagian. Jadi di sini dia berusaha mendapatkan kepercayaan dari kelompok. Oke, selanjutnya kita akan lihat pertimbangan memilih peran observer. Ada 4 peran lagi ya. Tadi bagaimana kita bisa memilih salah satu peran. Kita bisa pertimbangkan beberapa hal ini. Yang pertama adalah tujuan riset. Tujuan risetnya untuk apa? Anda harus sesuaikan. Ya, mana kira-kira peran yang paling tepat untuk tujuan riset Anda masing-masing. Kemudian waktu yang disediakan untuk riset. Ya, ini juga menentukan berapa lama yang disediakan untuk melakukan pengamatan. Kemudian yang ketiga, kembali ke peneliti sendiri. Sejauh mana dia merasa cocok untuk mengobservasi partisipan. Dia lebih nyaman yang mana? Yang membuka identitas atau yang tidak, ya. Kemudian masalah akses ke organisasi. Ya, bisa mendapatkan akses tidak, mudah tidak, bagaimana kondisi organisasi. Dan kemudian yang terakhir adalah pertimbangan etika. Ya, ini harus dipertimbangkan dengan matang, ya, berhubungan dengan masalah etika tadi, terutama yang peran 1 dan kedua tadi ya, yang kesannya memata-matai tadi. Kita akan lanjut ke pengumpulan dan analisis data. Tipe data yang dihasilkan dalam observasi ini bisa dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah primary data ya. Ini adalah data yang didapatkan dari pengamatan langsung, di mana pada saat mengamati peneliti akan mencatat apa yang terjadi atau apa yang dikatakan atau didengar pada saat itu. Di sini peneliti berbekal buku catatan harian atau perangkat elektronik yang lain. Kemudian yang kedua adalah secondary data. Ini berupa pernyataan yang dibuat oleh pengamat tentang apa yang terjadi atau apa yang dikatakan. Jadi isinya ini adalah interpretasi sebenarnya. Interpretasi dari pengamat sendiri akan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Lalu dia tuliskan.
Kemudian yang ketiga adalah experiential data. Ini adalah data tentang persepsi dan perasaan peneliti saat mengalami proses penelitian. Jadi apa yang dirasakan, ya, apa yang dipersepsikan oleh peneliti ini dicatat dalam buku catatan harian. Kemudian yang penting lagi, pengumpulan data tidak bisa dilakukan secara formal seperti pada wawancara, ya, karena ini observasi, ya. Sehingga pernyataan yang muncul itu bisa dalam bentuk pertama, informan mengklarifikasi situasi yang diamati. Kemudian yang kedua, peneliti mengklarifikasi situasi dan penjelasan yang diberikan pada situasi tersebut. Ya, ini yang harus dilakukan dalam observasi, ya. Jangan lupa untuk mengklarifikasi dari informan maupun dari peneliti. Kemudian data yang dikumpulkan tergantung dari pertanyaan dan tujuan penelitian. Ya, jadi tidak ada rumus yang pasti, ya. Jadi semua tergantung dari apa sih pertanyaan dan tujuan penelitian yang mau dilakukan. Kemudian berikutnya, pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan secara simultan. Nah, dikumpulkan langsung dianalisis bisa dilakukan di sini. Tabel ini menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari partisipan observation, ya. Silahkan nanti Anda pelajari sendiri tabel ini. Jenis yang kedua untuk observasi adalah structure observation atau observasi terstruktur. Observasi ini bersifat kuantitatif dan lebih berkaitan dengan frekuensi aksi yang dilakukan partisipan. Sifatnya lebih sistematik dan memiliki struktur yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk melakukan observasi terstruktur ini dimudahkan dengan adanya internet, ya, karena observasi bisa dilakukan secara tidak langsung. Contohnya dengan melacak perilaku lewat postingan ke newsgroup, ke search engine, dan lain sebagainya. Keuntungannya adalah non-intrusiveness, ya, dan menghilangkan kemungkinan bias dari observer. Ini adalah contoh dari structure observation. Misalnya di sini sudah dituliskan, distrukturkan apa saja yang mau diamati. Jadi sudah bisa dibuat catatannya dulu. Kemudian dibuat tabel, nanti pada saat mengamati tinggal dicatat apakah behavior ini teramati atau tidak, komentarnya bagaimana. Ini salah satu contoh saja, ya. Kemudian ini adalah tabel yang menunjukkan keuntungan dan kelemahan dari structured observation. Silakan yang ini nanti Anda baca sendiri juga, ya. Untuk melakukan analisis data dengan teknik observasi, ini nanti bisa dilakukan dengan menggunakan teknik pengkodean atau coding, ya. Pengkodean atau coding ini nanti peneliti itu membuat semacam kode-kode atau kata kunci di mana nanti data-data dari hasil pengamatan ini bisa dimasukkan ke kode-kode yang sesuai, seperti itu. Nah, coding ini bisa dibuat sendiri oleh peneliti yang dinamakan dengan off-the-shelf coding. Oke, untuk teknik observasi ini juga bisa menimbulkan masalah validitas dan reliabilitas. Masalah ini bisa bersumber dari yang pertama, subject error yang berasal dari subjek. Nah, untuk menghindarinya, sebaiknya pilih subjek yang dalam banyak hal mungkin merupakan contoh yang normal dari populasi yang diteliti. Misalnya Anda mau mengamati kinerja seorang kasir di supermarket, ya. Jadi pilihlah subjek orang yang benar-benar mungkin dalam saat itu dalam keadaan yang sehat, yang normal. Misalnya Anda salah pilih, misalnya Anda memilih subjek yang pada saat itu sedang dalam kondisi sakit,
Ya tentu saja nanti kinerjanya akan berbeda dari subjek yang ada dalam kondisi sehat atau kondisi normal. Itu ya. Kemudian time error. Ya ini error berkaitan dengan waktu. Jadi untuk menghindarinya juga sama, pilih waktu yang tepat untuk mengamati. Sebagai masih pakai contoh yang sama tadi, misalnya Anda mau mengamati kinerja seorang kasir gitu. Jadi Anda pilih waktu yang tepat. Apakah itu di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari? Ya. Bisa menimbulkan time error, misalnya kalau pada Anda mengamatinya di sore hari pada saat dia sudah sangat capek, sudah bekerja 8 jam gitu. Nah, Anda mengamati mungkin kinerjanya akan melambat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, observer effect. Ini terjadi jika subjek itu sadar dia sedang diamati, sehingga pengamatan Anda ini malah akan mengubah perilaku subjek tidak seperti biasanya. Jadi perilakunya seperti dibuat-buat seperti itu ya, karena dia sadar sedang diamati. Nah, ini bisa diatasi dengan membuat interaksi minimal dengan partisipan dan membuat habituation atau membuat pembiasaan ya. Jadi mungkin karena Anda tiap hari mengobservasi di situ ya, jadi si partisipan atau yang diamati ini akan merasa terbiasa, sudah terbiasa. Jadi dia tidak akan mengubah perilaku ya. Jadi dia akan berperilaku seperti yang biasanya. Ini adalah guidelines atau panduan untuk membangun coding ya. Silahkan nanti ini dibaca sendiri ya. Oke, ini adalah materi untuk observasi ya, tidak banyak ya, tapi semoga materi ini bisa berguna untuk Anda yang nanti akan melakukan penelitian dengan menggunakan teknik observasi. Terima kasih.